Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Hanifah Hanum dengan NIM 21080151778 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi di bawah bimbingan Ibu Anissa Rizky Andriani, dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil sementara penelitian skripsi saya dengan judul Hubungan antara Self-Control dan Academic Resilience pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Berikut merupakan dasar isi yang akan dipresentasikan pada hari ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang kelima ada tinjauan pustaka, yang keenam metode penelitian, ketujuh instrumen penelitian, yang delapan hasil uji validitas, selanjutnya ada hasil uji reliabilitas, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pendidikan dan peran mahasiswa. Pendidikan itu berperan penting dalam membentuk potensi individu agar berkembang optimal, tidak hanya secara kognitif, tapi juga secara emosional dan sosial. Mahasiswa sebagai bagian dari pendidikan tinggi memiliki peran kunci dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Di era globalisasi ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemandirian dan kemampuan mengolah diri, terutama saat menghadapi tantangan akademik. Namun, menjadi mahasiswa itu bukanlah hal yang mudah. Di balik untuk menjadi mandiri, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama saat berada di tahap akhir perkuliahan. Mahasiswa tingkat akhir ini akan menghadapi tekanan akademik dan non-akademik secara bersamaan. Mereka juga harus mengatur waktu, menyelesaikan tugas, aktif organisasi, uh, dan lainnya secara bersamaan, dan terkadang itu sambil bekerja. Tantangan ini semakin besar ketika mahasiswa harus menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan. Proses penulisan skripsi itu memerlukan pemahaman materi yang baik, kemampuan berpikir kritis, manajemen waktu, dan pengaturan emosi. Mahasiswa sering mengalami kebingungan tema, kehilangan motivasi, serta tekanan tinggi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan kelancaran penyelesaian tugas akhir. Yang selanjutnya, disinilah pentingnya kemampuan untuk mengelola diri dan tetap bertahan untuk menghadapi tekanan, dan dua hal yang menjadi kunci utama dalam hal ini adalah self-control dan academic resilience. Dalam menghadapi tekanan skripsi, mahasiswa itu membutuhkan self-control dan academic resilience. Self-control bisa membantu mengatur emosi, waktu, dan menjauhi distraksi sehingga mahasiswa bisa tetap fokus dan konsisten. Individu dengan self-control yang tinggi bisa lebih mampu untuk menyusun strategi dan menjaga motivasi. Sementara itu, academic resilience adalah kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan kegagalan akademik. Dari mahasiswa yang resilience tetap bisa berpikir positif, tidak mudah menyerah, dan terus berusaha menyelesaikan studi mereka meskipun mengalami hambatan. Meski demikian, masih ada kesenjangan penelitian yang ada dalam ini, yang melihat bagaimana hubungan antara dua hal penting ini, yaitu self-control dan academic resilience, terutama pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Kesenjangan dan tujuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa self-control dan academic resilience berperan besar dalam keberhasilan belajar. Mahasiswa dengan self-control yang tinggi cenderung lebih resilient karena mampu mengelola stres dan tetap konsisten. Namun, masih sedikit penelitian yang fokus pada hubungan keduanya secara spesifik pada mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara self-control dan academic resilience dalam konteks tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara self-control dan academic resilience pada masa yang sedang subskripsi, dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self-control dan academic resilience pada mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Dan manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan akademik mahasiswa, serta memberi wawasan bagi institusi pendidikan dalam merancang intervensi untuk meningkatkan self-control dan academic resilience pada mahasiswa. Yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa menyadari pentingnya kontrol diri untuk meningkatkan ketahanan akademik sehingga lebih mampu mengelola stres dan menyelesaikan skripsi secara efektif.
Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Self-control atau kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan respon eksternal maupun perilaku yang tidak diinginkan serta menahan dorongan sesaat demi mencapai tujuan jangka panjang yang sesuai dengan norma dan nilai sosial. Menurut teknik Baumeister dan Bowen pada tahun 2004, mendefinisikan self-control sebagai kapasitas untuk menahan atau mengubah respon pribadi, menghentikan kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan, serta tidak bertindak berdasarkan impuls sesaat. Kemampuan ini mencakup pengendalian diri, pengendalian pikiran, emosi, dorongan, serta kebiasaan sehingga memungkinkan individu untuk bertindak secara adaptif dan sesuai dengan tuntutan sosial. Dan teknik Baumeister dan Bowen pada tahun 2004 mengatakan terdapat 4 dimensi dari self-control, yaitu control talk atau pengendalian pikiran, ada control emotion atau pengendalian emosi, controlling impulse atau pengendalian dorongan hati atau impuls, dan yang terakhir controlling performance atau pengendalian kinerja atau untuk kerja. Dan selanjutnya ada academic resilience, dan menurut Cassidy 2016, academic resilience dapat dipahami sebagai reaksi kognitif afektif dan perilaku yang muncul saat individu menghadapi tantangan dalam bidang akademik. Reaksi kognitif itu mencerminkan kemampuan seseorang untuk merefleksikan kekuatan dan kelemahan dirinya serta secara aktif mencari dukungan dari lingkungan sekitar. Sementara itu, reaksi afektif berkaitan dengan perasaan negatif dan respon emosional yang muncul ketika menghadapi kesulitan. Adapun reaksi perilaku mencakup ketekunan, kerja keras, dan berbagai bentuk usaha dalam mengatasi hambatan. Singkatnya, mahasiswa yang memiliki ketahanan akademik akan menunjukkan berbagai bentuk respon adaptif ketika menghadapi tekanan atau kegagalan akademik. Cassidy 2016 menyebutkan terdapat 3 dimensi dari academic resilience, yaitu perseverance atau ketekunan, reflecting and adaptive health seeking atau refleksi dan pencarian bantuan yang adaptif, dan a negative effect and emotional response atau respon emosional dan afek negatif. Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini dengan sampel mahasiswa S1 yang sedang dalam proses menyusun skripsi. Yang kedua, teknik mengumpan data dilakukan melalui kuesioner online atau G-Form. Google Form digunakan dengan menyajikan pernyataan dalam skala Likert kepada responden. Dengan teknik analisa data menggunakan korelasi antara self-control dan academic resilience dengan bantuan IBM SPSS Formac versi 29. Dengan instrumen penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Brief Self-Control Scale atau BSCS, yang dikembangkan oleh teknik Baumeister dan Bohm pada tahun 2004. BSCS juga telah diadaptasi dalam versi bahasa Indonesia oleh Haikal Hafizul Arifin dan Mira Nur pada tahun 2020 yang terdiri dari 13 item. Dan Academic Resilience Scale atau ARS-30 yang dikembangkan oleh Simon Cassidy pada tahun 2016. ARS-30 juga telah diadaptasi dalam versi bahasa Indonesia oleh Dewi Kumulasari et al. Pada tahun 2020 yang terdiri dari 30 item. Dan hasil uji validitas pada variabel X atau self-control ini menunjukkan bahwa 11 dari 13 item skala self-control itu dinyatakan valid dengan nilai R di atas 0,301. Dan pada variabel Y, academic resilience ini menunjukkan juga bahwa 22 dari 30 item skala academic resilience itu dinyatakan valid dengan nilai R di atas 0,301. Lalu pada hasil uji reliabilitas pada variabel X, pada variabel self-control, ini berdasarkan tabel skala self-control itu memiliki nilai 0,835 atau sudah di atas 0,70, yang artinya seluruh item pernyataan dinyatakan reliable. Dan pada variabel Y, pada academic resilience itu memiliki nilai 0,830 atau sudah di atas 0,70, yang artinya seluruh item pernyataan dinyatakan reliable. Oke, kesimpulan. Sebagai penutup penelitian ini, disimpulkan dilatar belakangi oleh tantangan akademik yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir, khususnya saat menyusun skripsi. Dalam situasi penuh tekanan ini, self-control dan academic resilience menjadi dua aspek penting yang saling berkaitan. Melalui instrumen yang valid dan reliable, penelitian ini juga diarahkan untuk memahami bagaimana kontrol diri mahasiswa berperan dalam membentuk ketahanan akademik mereka. Temuan awal menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan itu layak, dan hubungan antara variabel akan diuji lebih lanjut dalam tahap analisis data. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.